Ya, ya masalah itu. Al-khidfatin atau kerjanya, usahanya pekerjaan. Fa'alaika binusri, maka wajib bagi kamu jujur. Jujur ya, jujur itu yang sesungguhnya, bukan bujur. Kalau bujur itu bahasa Karo. Iya, apa bujur? Syukron kasiro itu ya. Thank you very much. Itu bujur gitu dia. Kalau jujur itu bahasa Arabnya kacang hijau. Fiha, pada pekerjaan itu, lil muslimina, pada orang muslim. Wabil ihsani, dan berbuat baik. Wal itqoni, dan membaguskan. Lisunatika, pada pertukanganmu. Wa khirfatika, dan pekerjaanmu. Hasabal inkani, menurut kemungkinannya. Wafil hadisi, dan disebutkan dalam satu hadis, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, senang, al-mu'min al-muhtarifa, pada orang mukmin yang bekerja. Wa yubghidhu as-sabhalala, lanjutannya hadis itu, dan Allah benci orang yang menganggur-nganggur. Alladzi la huwa fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Yang tidak ada kerjaan untuk dunia dan tidak ada kerjaan untuk akhirat. Ya. Jangan nganggur-nganggur. Kalau bisa nyapu-nyapu entah apa gitu ya. Zikir. Saya tengok udah ada perkembangan gitu, zikir 2 orang. Duh, kok ketawa 2 orang. Ya, baru nampak saya sudah sekian bulan. Wa iyyaka wal kadhiba, dan takutlah kamu berbuat bohong. Wal ghussa, dan menipu. Wa kathratal ikhtilafi, dan ikhlafi, dan banyaknya mengingkari bil wa'di, janji. Wa min ghodin ba'da ghodin, dan menunda hari ke hari yang lain. Biasanya penjahit itu. Makanya dibilang janji penjahit itu. Wahdar, dan takutlah kullal hadari, dengan segala ketakutan, dengan segala perhatian, minat tasahuli, dari mengabaikan, fi tarki itqanil hirfati, dalam meninggalkan membaguskan pekerjaan, fi muamalati man, dalam bermuamalah dengan orang, fi muamalatin, pada bermuamalah, man, pada orang, la ya'rifuha, yang tidak mengetahuinya, kama yang bagi, sebagaimana adanya, sayugyanya. Fatatasahalu, maka kamu mengabaikan, fi hukukihi, pada hak-haknya. Wataghurruhu, dan kamu menipu, likillati ma'rifatihi, karena sedikit pengetahuannya. Waqad waroda, dan telah ada dalam riwayat hadis, wailun litajiri, neraka wel, kecelakaan, neraka wel bagi orang yang menipu, bagi orang yang berdagang. Min la, dari berkata la wallahi, sumpah dia, tidak demi Allah misalnya. Wabala wallahi, dan berkata iya demi Allah. Itu hati-hati kalau
sikit-sikit bersumpah. Wa wailun lil mukhtarifi, dan neraka wail bagi orang yang bekerja min ghodin ba'da ghodin, yang berjanji dari hari ke hari. Ini peringatan bagi orang yang tukang ataupun bekerja. Jadi tukang itu harus jujur dan membaguskan pertukangannya. Disuruh jadi tukang bangunan misalnya, ya masang batu ya betul-betul, jangan sambil merokok gitu. Asal masang batu sambil merokok sini, gitu ya. Jadi lama dapatnya. Itu maksudnya tidak itkon, tidak betul-betul ya. Melayani orang misalnya, itu juga betul-betul, jangan ecek-ecek ya, gitu. Sebab Allah suka pada orang mukmin yang bekerja, jadi yang betul-betul bekerja. Dan Allah tidak suka sama orang yang nganggur-nganggur. Nah, yang nganggur-nganggur itu memang enak gitu ya, cerita-cerita gitu, kumpul-kumpul ya. Kalau perempuan ngerumpi syariah gitu ya. Karena pakai jilbab jibar gitu ya, jilbab besar. Terus cerita-cerita, udah nggak ada kerjaan, udah siap pulang. Suaminya mau makan belum masak itu tidak layak seperti itu. Capek katanya kan, ya kalau capek itulah balasannya, nanti diampuni dosanya kalau betul-betul bekerja untuk keluarga. Jadi kalau orang dia itu sore hari pulang misalnya kerja 1 hari, capek, itu diampuni dosa-dosanya, keluar keringat itu. Makanya banyak kerja keluar keringat supaya diampuni dosa-dosanya. Itu ya. Ada yang capek sedikit aja tak mau ya. Macam saya gitu dikiranya nganggur-nganggur ya. Kadang saya tak pergi pagi gitu udah pergi, udah pulang ngajar pergi lagi gitu ya. Udah 2 kali pergi, udah dapat hasil gitu. Kawan masih baru bangun gitu. Berarti gak dapat apa-apa gitu ya. Saya pernah tidur jam 4:30. Jam 8 ngaji di Unipa ya ngaji biasa, nggak mau ngaji gitu. Selain ngaji, pekerjaan banyak. Jadi artinya kita memang sudah ditempa untuk kerja gitu. Makanya kalau ada nganggur-nganggur gitu, saya pun nggak suka. Supaya menjadikan contoh kepada yang lain, supaya ada kerjaan apa saja yang di situ dan sungguh-sungguh. Jangan sampai kerja disuruh orang lantaran orangnya tidak tahu tentang hal itu terus menipu. Disuruh kerja sama ibu-ibu betul di rumah gitu. Karena ibu-ibu itu yang nggak tahu ya ditipu aja. Ini kurang ini, beli ini gitu. Dibelikan, rupanya masih bocor gitu. Itu yang dibilang di sini wahdar kullal hadari minat tasahul. Itu ada dosanya. Sehingga mendapatkan neraka wail. Apalagi sampai bersumpah-sumpah. Menipu bersumpah itu dosanya 2 kali.
Makanya kalau jahit, ada kakak yang jahit itu nggak masuk ya, baru masuk. Ya. Itu kalau memang tidak bisa, misalnya waktunya tertentu, minimal kalau siap saya telepon gitu. Jangan janji hari. Karena kalau janji hari orangnya udah mengharapkan, kecuali memang mau ada acara gitu. Terus harus disiapkan. Kadang-kadang ada yang lain yang lebih mahal, itu dulu yang dikerjai. Itu. Siapa yang penjahit? Kamu? Apa sibuknya? Oh, ngajar ya. Bisa jahit. Oh. Ini anak-anak ini pandai jahit, tapi jahit mata. Tidur. Ya. Jadi jangan sampai sumpah ataupun janji dari hari ke hari tapi tidak terlaksana. Itu nyakitkan orang. Ya. Janji misalnya, makanya jangan janji. Janjinya selangit gitu ya. Tapi kenyataannya nggak ada gitu. Janji sama pacarnya biasanya, Dek, nanti kita kalau sudah berumah tangga, kita bangun rumah tingkat ya, Dek, gitu ya. Yang di sana daerah-daerah Taman Setiabudi Indah sana gitu ya. Oh iyalah gitu ya. Dikiranya mau beli rumah itu gampang gitu ya. Apalagi di Taman Setiabudi Indah sana. Rumputnya pun mahal. Ya. Rupanya ketika sudah berjanji sulit, makanya kata Ustadz Munib, udah tahunya aku miskin kan gitu Ustadz. Ya. Tapi itu keras sekali ya. Ya, nggak usah kayak gitu kali ya. Karena memberikan patah semangat. Ya. Orang itu bisa berubah dengan usahanya sendiri gitu ya. Jadi intinya di sini kewajiban seorang bekerja ataupun tukang supaya jujur, jangan menipu. Sebab barokahnya itu di situ. Walaupun misalnya ya imbalan jasanya itu pas-pasan daripada banyak karena menipu gitu. Karena itu enggak barokah, apalagi sampai sumpah-sumpah membawa-bawa nama Allah untuk mengambil barang yang haram gitu. Ya. Makanya sebenarnya kalau demon gitu membilang Allahu Akbar itu enggak pantas. Karena bawa nama Allah gitu. Cuma demon gitu aja nggak usah Allahu Akbar, ya udah demon lah gitu ya. Ini diamalkan ya, terutama yang kerja guru misalnya ya. Ya betul-betul guru gitu, mengajar. Jangan sikit kali ngajarnya, banyak istirahatnya gitu. Muridnya suruh baca-baca aja, nggak dapat dia ilmu. Kalau yang belajar sama saya tahu kalau saya ngajar, yang penting dapat banyak dan ada ilmunya. Sehingga kalau yang nggak ngikut
udah lama ketinggalan gitu. Dan di dalam bekerja ini jangan sampai meninggalkan kewajiban sholat gitu ya. Jangan sampai, karena itu kode etiknya dalam ajaran Islam, jangan sampai, yang lalu sudah disebutkan. Jangan sampai gara-gara kerja itu nyakiti orang lain gitu. Ada jualan roti, sama-sama jual rotinya ditumbui gitu. Misalnya ya udah nggak bisa jualan baru dia misalnya turun dia pagi-pagi ditumbuk paku gitu. Tapi itu nggak mungkin lah ya. Ditumbuk secara halus itu mungkin ya. Kalau secara frontal itu enggak. Tumbuk secara halus itu ditiupkan roti itu masuk perutnya. 10 roti langsung ke perut gitu. Ya. Ditiup sama Tuan Syekh Ardi gitu ya. Ya. Udah suntuk dia pergi ke Talun Kenas. Cari dukun yang sakti itu. Makanya nggak boleh suntuk-suntuk kali ya. Slow-slow aja karena Belanda masih jauh. Ya. Terus yang kerja itu tujuannya untuk cari nafkah untuk dirinya dan keluarganya, bukan untuk numpuk-numpuk harta ya. Makanya kalau untuk numpuk-numpuk harta, mau cepat kaya, masih melamun aja hidup itu. Cemana lah supaya bisa cepat kaya, satu hari dapat uang 1 juta katanya kan. Jadi akhirnya miara tuyul lah. Miara tuyul gitu ya. Dan meyakini bahwa rizki itu dari Allah, bukan dari pekerjaan. Itu tauhidnya begitu. Bekerja itu cuma usaha saja, sikit aja. Tapi Allah yang memberikan rizki. Kerja banyak-banyak pun kalau Allah tidak memberi, nggak dapat juga. Dan jangan memaksakan diri untuk bekerja. Work all bahasa Jawanya. Siang malam itu kerja terus. Jadi kalau pulang ngaji pun megang pulpen gitu ya. Sampai kakinya udah nggak bisa lagi gerak gitu baru tidur gitu. Lama-lama belum tua udah botak dia. Gitu ya. Makanya tidak boleh memaksakan diri. Ya kerja biasa aja, orang memang Allah belum memberi ya udah. Wa in kunta, lanjutannya, mimman yaktasibu bitijarati, jika kamu termasuk orang yang kerja dengan berdagang, berniaga, wal bai'i, dan menjual, wasyira'i, dan membeli, fa'alaika, maka wajib bagimu, fi jami'i mu'amalatika, pada semua muamalatmu, urusan pekerjaanmu, bistinabil muamalatil fasidati, dengan menjauhi muamalah yang rusak.
wal buyu'il muharramati, dan jual beli yang diharamkan, wal makruhati, dan yang dimakruhkan. Wa ta'allam, dan belajarlah zalika, demikian itu. Wa tafaqqah, dan pandailah dalam ilmu fikih fihi, pada hal itu. La buddalaka, wajib bagimu, min dzalika, dari ta'allum tadi. Wala rukhsata fi tarkihi, tidak ada dispensasi, tidak ada kemurahan dalam meninggalkannya. Qala Umar bin al-Khattabi, berkata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yabi fi sukina, jangan menjual di pajak kita, di pasar kita. Wala yashtari, dan jangan membeli, man la yatafaqqah, orang yang tidak faham fikih. Fa inna man la yatafaqqah, sesungguhnya orang yang tidak faham fikih, akalar riba, dia makan riba, wa huwa la ya'lamu, dia tidak mengetahui. Aha, intaha bimaknahu, dengan artinya. Wal halu, adapun keadaannya, kama dzakara radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Artinya kalau berdagang jual beli itu harus tahu fikih. Makanya fikih itu pokok. Kalau nggak tahu, dia tiba-tiba jual beli babi, dikasih modal sama orang apa itu, dia tinggal nerima keuntungannya saja gitu. Orang nggak tahu duitnya banyak terus, rupanya punya ternak babi. Kamu enggak kan? Tahu fikih, kalau nggak tahu fikih susah. Makanya orang jual beli pun harus tahu fikih. Makanya wajib belajar fikih, terutama kaitannya yang dasar-dasar. Makanya ilmu fikih itu lebih penting daripada ilmu hakikat. Sebab misalnya masalah sholat, kalau nggak tahu tidak benar sholatnya, bagaimana mungkin sampai hakikat itu. Jadi harus tahu fikih dulu. Tapi sama orang yang tarekat-tarekat itu dibilang kulitnya katanya kan. Ilmu kulit-kulit katanya. Walaupun dibilang kayak begitu, dia pun nggak tahu itu. Sehingga dikatakan la budda laka min dzalik, harus belajar itu. Masalah hukum dagang, jual beli. Jauhi muamalah yang rusak. Menjual milik orang lain jika tidak mewakilkan, itu tidak boleh, muamalahnya fasidah. Menjual dengan menipu, barang yang tidak baik dicampur dengan yang baik, itu menipu. Misalnya beras yang atasnya bagus, bawah kurang bagus, menipu. Itu tidak boleh, tidak ada barokahnya. Jual beli yang diharamkan, menjual pakaian yang seksi yang untuk negatif, itu diharamkan. Kamu jual celana short? Enggak. Short sama bot? Enggak. Ya. Ya. Kalau untuk daleman saja celananya enggak apa-apa, tapi kalau rupanya dibuat olahraga hari Minggu sama ibu-ibu gitu ya, pakai kaos gitu ya, terus pakai anduk kecil, kaosnya ada tulisannya
macam-macam lah, diantaranya kamput minuman masa kini gitu. Ada kayak gitu ya, di belakang itu saya baca kamput minuman masa kini gitu, itu rupanya ya. Jual beli barang yang najis itu tidak sah, tidak boleh. Kalau di kampung itu ada jual beli apa namanya, pupuk kandang gitu. Iya, yang orang kampung, kamu ada kayak gitu. Dalam mazhab Syafi'i, akadnya bukan jual beli, memberikan upahnya yang membersihkan gitu. Ya. Dalam mazhab Abu Hanifah boleh karena ada manfaatnya. Manfaatnya untuk pupuk. Mazhab Imam Syafi'i barang najis tidak boleh. Jual beli darah. Darah kok dijual belikan, laris. Yang gemuk kayak Bang Ardi gini, donor gitu. Sebentar aja 200 untuk puding gitu kan. Dijual 700 rimpul sama orang itu. Ke rumah sakit. Nah, akadnya dalam mazhab Syafi'i memberikan pudingnya, memberikan hadiah, bukan jual beli. Kalau barang najis tidak boleh dijual belikan. Itu duitnya banyak yang ngambil darah-darah kayak gitu. Ini yang gemuk-gemuk. Habib siapa namanya? Habib Rahman. Habibur Rahman ya. Ya. Munawwar. Oh. Munawwar ini. Munawwar itu marga Arab itu. Iya. Hah? Iya mungkin. Marga Arab kalau Munawwar. Tapi kamu entah Arab entah Arab ning ndi. Contohnya Said Akil Al-Munawwar. Itu Habib ya. Zaman dulu kalau di kampung-kampung itu sayyidnya disamarkan menjadi Said gitu. Jadi banyak orang namanya Said. Padahal itu bukan nama, itu gelar disamarkan. Ya. Said Aidil Ihsan, saya punya teman. Bapaknya itu marga Al-Hinduan. Al-Hinduan itu Arab. Arab Sayyid itu. Jadi manggilnya keluarganya ya Aidil gitu. Kalau saya manggil Said. Karena kenalnya bilangnya Said. Rupanya itu nama samaran dari kata-kata Sayyid. Disamarkan, sama dengan nyamarkan nama Raden. Ini kalau orang tamat ditunjuk-tunjukkan ya. Kalau orang Raden itu disamarkan. Uma Irama dulu namanya. Kemudian untuk menyamarkan Radennya itu dirubah Roma Irama supaya nggak dipanggil Raden Uma Irama gitu. Kamu nggak tahu kayak gitu ya. Ya. Itu bedanya. Dulu Uma Irama. Supaya nggak dipanggil Raden, Roma Irama gitu ya. Bapakmu kan suka kan?
Iya kan? Iya. Kayak wahyu gitu di kampungnya itu aja yang didengarkan. Nggak ada mendengarkan Cici Paramida gitu, nggak didengarkan ya. Ya. Yang ada Rhoma Irama, pokoknya di laut itu, pinggir pantai itu aja. Iya Ustaz. Ustaz nggak pinggir pantai? Oh, masuk ke dalam. Dalam kali. Iya. Jadi muamalah fasidah jauhi. Jual beli anjing misalnya ya. Fasidah. Ada apa namanya? Ternak cacing. Ya. Pernah. Banyak itu untungnya. Beli di Belawan. Ya. Siapa kamu mau San? Banyak itu untungnya ya. Beli berapa kilo itu? 3 kilo bisa jadi 6 kilo. Kamu taruh di tempat itu. Mazhab Syafi'i enggak boleh. Karena menjijikkan dan tidak berguna. Mazhab Imam Abu Hanifah boleh. Ya. Makanya orang-orang pensiun itu banyak yang beli cacing dijual lagi. Kalau kamu mungkin agak jijik tapi uangnya enggak. Iya kan? Kalau udah jadi uang enggak. Saya tahu. Nanti kalau kamu mau saya mau bisnis misalnya cacing misalnya. Tanya aja orang sakit perut itu yang cacingan. Itu ramai sekarang di Medan, bisnis cacing. Ya. Jadi yang diharamkan termasuk yang dimakruhkan buat yang memakruhkan rokok menjualnya makruh. Buat yang mengharamkan menjualnya haram. Karena hukum dasarnya itu sebenarnya makruh. Ada yang agak longgar sedikit mubah. Gitu. Muhammadiyah ngambil yang haram, tapi dari sisi organisasinya. Tapi pengikutnya merokok juga. Yang fungsionaris saja, cuma anggota-anggota di luar-luar saja merokok juga, karena yang memutuskan itu kan organisasi. MUI mengharamkan buat anggota MUI, tapi anggota MUI sampai sekarang banyak merokok. Cuma nggak di kantor, ya, di kamar mandi. Ya, orang kawan-kawan saya sebagian waktu di bandara itu duduk gitu, Ustadz, saya mau merokok. Nggak apa-apa Ustadz. Ya udah nggak apa-apa. Ada 1 batang, saya bilang gitu. Ustadz merokok katanya kan gitu. Enggak, nanya aja, saya bilang gitu. Gitu. Ya. Tapi faedahnya diajak minum kopi susu dia yang merokok. Karena nggak berani biasanya mau merokok sama saya, dikiranya saya ini udah anti kali merokok itu ya. Padahal kadang-kadang orang saya kasih rokok. Betul, saya beli harga aja 18.000 yang agak kecil, 20 yang agak besar. Iya. Siapa yang tukang? Pak Usok nggak beli? Sempurna.
Ya sempurna gitu ya. Tuhan menciptakan gitu ya. Saya kasih orang karena dia sukaannya rokok. Kalau saya jumpa dia, saya beli dulu rokok. Saya bilang gitu. Senang kali dia. Ya, ya saya nggak ngurus dia mati-mati lah itu. Gitu ya. Pokoknya senangannya hiburan dia itu satu-satunya merokok. Gitu. Jadi pentingnya orang belajar fikih itu sampai pedagang pun dalam pembahasan ini Umar bin Khattab mengatakan jangan jual beli kalau tidak tahu fikih. Keras ya. Karena nanti salah semua gitu. Apalagi cara jual beli sekarang itu sudah macam-macam. Nanti kamu pun tahu jual beli apa ya. Wa 'alaika fi tijaratika bimulazamatil ihsan. Wajib bagimu di dalam perniagaanmu menetapi berbuat baik wal adli dan adil. Wasuluki sabilil musamahati dan menempuh jalan bermurah hati. Jadi baik hati kalau jualan. Jangan salah sikit orang ditempeleng. Ya. Kau tadi nawar kok menghina kau katanya kan. Ditoyong tup gitu. Ya, nggak bisa. Itu kalau Ardi udah suntuk itu ya. Dipanggil Roti katanya kan. Lari dia. Berhentikan keretanya dikejar sampai mati pun kutuk. Ya. Dulu saya bisa kayak gitu tapi udah tua nih enggak. Pernah naik sepeda gitu. Sarung-sarung gitu. Cabut belajar. Jam 10 itu. Gurunya udah tua kali gurunya. Cabut saya. Di jalan itu DJI. Santri besarung katanya kan gitu. Santri besarung katanya kan. Taruh sepeda. Kejar nggak dapat. 2 kali juga kayak gitu nggak dapat gitu. Ketemu di pertunjukan dangdut. Di perjudian. Saya tengok ini orangnya katanya. Panggil tup tak gitu aja tuh. Langsung bahasa ini tak kecekin dasi gitu. Tapi yang mengakui kawan saya. Saya mukul tapi yang mengakui kawan saya. Udah janji. Kau yang mengakui ya katanya. Ya katanya kan. Langsung polisi mengeluarkan tembakan duh gitu. Karena udah berkeluar darah dari sini. Ya. Zaman dulu ya. Sekarang jual darah. Dicari saya ada masjid kecil gitu di kampung. Di kamar mandinya itulah terus itu. Enggak dapat. Main lagi itu berhenti itu dangdut. Membuat keonaran lah saya kira-kira gitu. Dituduh polisi 2 orang. Tapi kalau urusan polisi udah saya suruh ngakui kawan. Aku nggak mau urusan polisi. Kau yang masuk siap katanya kan. Tapi aku siap mengeluarkan. 2 hari saya udah aman berondok. Hari yang ketiga keluar ketangkap gitu. Kiamat dunia ini. Ya, ketangkap. Yang besar dia, saya agak kecil. Ini yang mukul katanya.
Saya iya gitu. Yang ditunjuk kawan. Terus diakui semua, dibawa kantor polisi. Dibawa kantor polisi, saya cari yang kenal, bapak saya itu kenal sama komandan polisi. Pak, tolong Pak, saya bilang itu. Itu nggak pakai surat penangkapan itu. Datangi, saya bilang itu. Minta dikeluarkan. Malam itu juga didatangi, terus main catur sama polisi, jam 12 suruh pulang. Ini namanya soleh. Iya katanya. Ya udah pulang katanya. Pulang gitu. Jadi saya tunggu di musola itu, keluarkan, saya bilang gitu. Iya katanya. Aku mau dipukul sama polisi tapi aku gini nggak jadi katanya. Diajak main catur terus. Jadi main otak saya, orang itu yang apa ya, saya siap untuk mengeluarkan bilang gitu. Tapi kamu ngakui kalau saya yang masuk kamu nggak akan bisa, saya bilang gitu. Akhirnya awas ya, jangan sampai saya masuk penjara lama-lama. Ya, bermurah hati, wal fadli, dan berlebih-lebih, wa tarkil masahati, dan meninggalkan kikir. Masaha itu lebih pelit daripada bakhil. Ya, seandainya misalnya ada orang masukkan sumbangan di kotak biru itu 50, gak usah banyak-banyak katanya kan, sayang katanya kan itu. Orang mau nyumbang pun dia menghalangi. Itu namanya suh. Kalau dirinya sendiri bakhil. Itu namanya pelit, dekukut, bakhil, kikir, semua ada di situ ya. Wal istiqsoi, dan banyak berhitung. Jadi kalau orang berdagang itu jangan banyak berhitung. Jadi minum airnya misalnya ya udah tambah minum air gitu. Iya Pak Ucok ya. Ini nanti ada pembahasan Pak Ucok ini ya. Nah, supaya jangan tidur Pak Ucok. Nanti ketinggalan. Wa inna dzalika aktsaru lil barokati, karena demikian itu lebih banyak barokahnya, wa anmalit tijarati, dan meningkatkan dagangannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu, Allah memberikan rahmat abdan pada hamba, samhan, yang toleransi atau toleran, idza ba'a, apabila menjual. Samhan idza ishtara, toleran apabila membeli. Samhan idza iqtada, toleran apabila menagih hutang. Wa qala alaihi salatu wasalam, afdalul mu'mini, orang paling utama orang mukmin itu rajulun samhan idza ba'a, seorang laki-laki yang toleran apabila ba'a, menjual. Samhan idza ishtara, toleran apabila membeli. Sam'an idza iqtada, toleran apabila menagih hutang. Sam'an idza qada, toleran apabila membayar hutang. Toleran itu ya bermurah hati gitu ya, kalau nggak tahu toleran ya. Wala tastari syai'an, dan jangan kamu beli, menjual dan membeli syai'an, sesuatu, illa bi ijabin wa qabulin, kecuali dengan ijab qabul atau dengan serah terima. Sahihah ini yang benar keduanya. Ini yang nanti akan saya terangkan, agak perlu. Fa innal mu'atati, maka sesungguhnya mu'atoh artinya saling menukar barang tanpa sighot. Kalau bahasa Jawanya namanya ulung-ulungan. Saling memberikan tanpa ada ijab qabul. Bahasa yang lain, ada uang ada barang. Gitu ya. Enggak pakai ijab qabul.
ada uang, ada barang udah dibawa. Itu namanya bahasa Arabnya mu'atoh. Biduni lafdhin, dengan tanpa sigot, tanpa ijab qabul, la takfi, tidak cukup fin iqadil bai'i, dalam sahnya jual beli. Waqad ajazaha ba'duhum, dan telah membolehkannya mu'atoh sebagian ulama, fil muhakkirati, dalam benda-benda yang kecil. Wa mala ilahi, dan condong padanya, pada ajaza, Hujjatul Islam Imam Ghazali, Hujjatul Islam fil Ihya'i, di dalam kitab Ihya. Wa atolal kalama, dan memperpanjangkan pembicaraan fil mu'atoti, dalam masalah mu'atoh, hunalika, di sana. Wa ala kulli halin, dan atas segala keadaan. Fal bai'u wasyira'u, maka jual beli itu bil ijabi, dengan ijab, wal qabuli, dan qabul. Fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Ahsanu, itu lebih baik. Wa ahwatu, dan lebih hati-hati. Itu. Orang yang berniaga itu hendaklah adil, berbuat baik, dan murah hati. Makanya orang berniaga itu menampakkan muka ramah gitu ya, senyum gitu ya, jangan mukanya serem kayak orang yang tugas main film apa namanya, antagonis. Tahu kamu antagonis? Anta Samsun. Nah, ya, bertugas untuk pekerjaan yang kasar-kasar, membunuh, itu namanya antagonis ya. Belum pernah main film kamu? Belum. Ya, main-main aja ya. Dan jangan kikir-kikir, misalnya di mancisnya gitu. Mancis minta, katanya jangan ya. Ya. Banyak berhitung juga jangan. Seandainya minta tambah air, tambah ya. Karena jualan itu melayani gitu. Kalau orang dia yang dilayani itu merasa puas, terus datang lagi. Kayak gitu Uco, ya. Dan orang yang berjualan itu harus necis atau necis. Jadi pakaiannya rapi gitu ya. Itu menarik ya. Tengok jual rotinya necis gitu misalnya ya. Menarik gitu. Mau beli Bang gitu ya gitu. Berapa rotinya harganya Bang gitu. Harga yang jual berapa gitu. Ada perempuan yang berani kayak gitu kadang-kadang gitu sambil seluruh gitu. Ya, udah laku deh katanya, gitu ya, udah laku katanya, rotinya yang belum katanya, ya udah, nggak usah marah kali, sakat kotor kok ya katanya, ya jangan ya, gitu. Jadi toleran dia, bermurah hati ketika jual beli. Jadi hatinya pun senang. Makanya dicari orang-orang yang hatinya itu baik, mukanya tidak serem, itu yang jualan. Ya, dicari yang berpenampilan gitu. Tapi nggak boleh mencari perempuan yang untuk menarik dagangan, yang dengan sebab perempuan itu orang banyak dagangan, orang banyak berdatangan. Karena itu negatif nanti. Misalnya dicari gadis dari kampung sana, dipakai dengan pakaian yang minim gitu, juali di situ. Banyak datang, ya. Raden pun datang, ya, tertarik ya kan.
pulang gajian datang dia. Karena di situ nampak perempuan cantik pula ya kan. Mana tahu gitu ya. Entah mana tahu apa. Oh ya. Ya, kamu lihat di mana-mana usaha itu ada kayak begitu, ya. Tapi kalau misalnya yang baik gitu, yang pakai jilbab sekedar untuk tidak melayani kali gitu, ya nggak apa-apa. Sedangkan Cina-Cina itu aja dicari yang pakai jilbab. Beberapa orang pakai jilbab di depan, gitu, untuk menarik, gitu ya. Yang masih muda, kalau tua kali, tengok ini udah mau isya gitu.